Salam Merdeka. Perkenalkan, nama saya Heni Marsiana Brusun Lingga. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Karo. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua warga sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini, diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini bertujuan agar dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah dan bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, untuk menumbuhkan disiplin positif dengan motivasi internal dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Adapun kegiatan yang dilakukan, yang pertama, mengimplementasikan disiplin positif di kelas, yaitu dengan mensepakati keyakinan kelas. Yang kedua, hasil keyakinan kelas akan ditempel di kelas. Saat komunitas belajar atau kombel, saya akan mensosialisasikan disiplin positif, keyakinan kelas, profil pelajar Pancasila, dan praktik segitiga restitusi. Dan yang selanjutnya, berbagi praktik baik terkait disiplin positif, keyakinan kelas, profil pelajar Pancasila, dan praktik segitiga restitusi. Dukungan yang saya butuhkan adalah dukungan dari seluruh warga sekolah dalam membiasakan budaya positif. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Selain itu, dukungan dari orang tua siswa di rumah dalam membiasakan disiplin positif. Diharapkan murid mampu membuat keyakinan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Kemudian, murid secara disiplin mengaplikasikan nilai-nilai keyakinan kelas secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Dan warga sekolah tentu dapat melihat perubahan perilaku pada murid menjadi memiliki disiplin yang positif. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu sekalian untuk saya membagikan sedikit pengetahuan saya seputar apa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit atau berbagi sedikit tentang disiplin positif. Sebelum saya mulai menjelaskan supaya kita konsentrasi, saya ada sedikit. Jadi kalau saya katakan selamat pagi, kita tepuk satu kali. Selamat pagi. Kalau saya bilang selamat siang 2 kali. Kalau selamat malam tidak ditepuk, jadi tepuk jauh. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Oke, berarti kita semua sedang konsentrasi. Baik, terima kasih. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai disiplin positif.
Ibu, sekolah itu diibaratkan sebagai taman, tempat bercocok tanam. Sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Jadi, seperti yang kita ketahui dan kita kenal, Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pembina Nasional kita, pernah mengatakan bahwa seorang guru itu ibaratnya tukang kebun dan murid itu sebagai benih-benih jagung. Jadi sebagai tukang kebun, kitalah yang merawat bibit-bibit itu. Kita mau apa yang tumbuh dari bibit itu? Kita ingin bibit itu tumbuh suburkah, berbuah? Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan? Jika kita ingin dia tumbuh subur dan berbuah, tentu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja ya, tanahnya dulu. Kita lihat tanahnya subur tidak? Cukup matahari. Kalau memang kurang subur tanahnya, apa yang kita lakukan pada tanahnya agar tanahnya itu subur? Tentu kita beri misalnya pupuk kompos, pupuk kandang dan sebagainya. Itulah kita sebagai seorang pendidik. Murid itulah bibitnya. Kalau kita ingin mimpi kita itu murid itu menjadi seperti apa? Kalau mimpi kita murid itu menjadi seorang yang sukses, maka tentu kita itu dari sekarang harus mendidiknya sesuai dengan yang kita harapkan. Tentu kalau memang orang sukses, karakternya, dari pengetahuannya dan keterampilannya harus kita arahkan dari sekarang. Jadi harus ada mimpi kita ke depannya, siswa itu menjadi seperti apa? Seperti itu. Apakah kalau kita sebagai tukang kebun, kita tanam bibitnya, kita abaikan begitu saja? Nah, mari kita refleksikan kembali kepada kita, apa yang kita lakukan kepada murid kita. Apakah kita seperti itu, kita abaikan murid kita? Kita beri tugas, kita tinggalkan, begitu. Nah, jadi itulah harapan kita ke depannya, supaya kita itu menjadi pendidik yang bisa mendidik murid-murid kita itu sesuai dengan mimpi kita. Itu yang gadang-gadangkan sekarang itu, bahwa guru itu harus mempunyai mimpi. Mimpi murid itu menjadi seperti apa. Nah, tanggung jawab kita itu sebagai seorang guru itu bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi harus kita kalau dikatakan itu ada semboyannya bahwa guru itu yang digugu dan ditiru. Jadi dari guru itulah sebenarnya dasarnya. Kitalah yang ditiru oleh murid kita. Kita yang dilihatnya seperti apa gurunya, itu yang dicontohnya. Jadi dasarnya dari kita, dari kebiasaan-kebiasaan kita, dari karakter-karakter yang kita tanamkan kepada mereka, terbentuklah budaya yang positif. Kalau sudah membudaya, sampai dewasa kelak pun mereka akan terbiasa, terbawa-bawa sampai mereka dewasa kelak, menjadi budaya yang positif. Nah, untuk menciptakan lingkungan positif ini, agar menjadi budaya yang positif, adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Sekarang ini yang sangat ditekankan, pemimpin pembelajaran, bahwa kita itulah pemimpinnya. Itulah dia, kita sebagai leadernya, bukan bos. Kita bukan bos, tapi kita leader, kita pemimpinnya. Bukan kita yang memerintah, tapi kita itu mengajak, menuntun. Itu yang sekarang sedang dikembangkan dalam kurikulum Merdeka ini, bahwa kita itu tidak lagi memerintah murid, tapi kita itu menuntun mereka, mengajak, ayo nakku, sama-sama kita membentuk budaya yang positif, membentuk karakter mereka. Anak-anak zaman sekarang ini tidak lagi bisa dipaksa. Itulah karakter mereka yang sekarang, sesuai dengan kodrat mereka. Zamannya seperti itu, Bapak Ibu. Tidak lagi mereka bisa kita paksa, mereka harus dibujuk, kita tuntun. Itulah sekarang zamannya. Kita yang harus, guru-gurunya yang harus beradaptasi terhadap mereka. Kita kenali murid kita seperti apa zaman sekarang. Kita tidak bisa lagi terus berpatokan, dulu muridku seperti ini,
Saya sendiri pun kadang masih terpikir seperti itu. Dulu muridku nggak seperti itu. Kayak 50 siswaku pun bisa aku pimpin. 60 pun siswaku gampang saja aku memimpin mereka. Sedangkan ini hanya 20 sekian. Sangat sulit untuk dipimpin. Sedangkan dulu 60, ya saya pengalaman pernah 60 siswa itu tetap aja bisa dipimpin. Karena udah berbeda mereka, padahal dari sekian tahun berbeda dia. Bahkan dari tahun yang sebelumnya ke tahun berikutnya itu saja bisa berbeda. Jadi kita itu yang harus beradaptasi, kita yang harus berubah. Gitu, Bapak Ibu, itu yang diharapkan sekarang. Memang seperti yang dikirim Ibu kemarin di grup kita, bahwa sekarang itu gurunya yang makin repot. Itulah tuntutan zaman. Gurunya harus belajar, gurunya harus mengasesmen ya kan satu persatu muridnya segala macam. Pokoknya memang seperti itu zaman sekarang tuntutannya kepada guru. Nah, ini yang tadi sudah saya singgung juga, bahwa pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Karena terus dituntut untuk merdeka, kalau tidak ada landasannya, dasarnya yang kuat, itu yang bisa berbahaya. Mereka bisa terbawa oleh arus zaman ini. Kalau tidak ada landasannya kita tekankan kepada mereka, mereka bisa mengambil atau menyerap budaya-budaya negatif. Jadi sekarang tanggung jawab kita semakin berat, Bapak Ibu. Karena tanggung jawab kita untuk menanamkan disiplin positif kepada murid kita. Nah, yang perlu kita tekankan di sini bahwa ada dua motivasi. Ada motivasi internal dan motivasi eksternal ya Bapak Ibu ya. Kembali kepada kita sendiri, kita datang ke sekolah ini, motivasi kita yang mana? Apakah motivasi internal atau motivasi eksternal? Kalau motivasi internal berarti dasarnya kita datang ke sekolah ini karena keinginan kita ingin mendidik putra-putri bangsa kita ini. Tapi kalau misalnya motivasi eksternal, ya pasti adanya motivasi eksternal kita ya kan, untuk mendapatkan gaji, untuk itulah intinya eksternalnya kan Bapak Ibu. Tapi setidaknya harus ada motivasi internal kita supaya kita datang ke sekolah ini tidak menjadi beban kita rasa. Tidak kita bersungguh-sungguh dalam hati kita karena tidak ada motivasi internal kita. Kita merasa beban lah seperti itu kalau tidak ada motivasi internal kita. Nah, mari kita menumbuhkan motivasi dari dalam diri kita untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kita di sekolah ini dari dalam hati kita yang terdalam, bukan karena ada paksaan, bukan karena ada rasa ingin supaya terlihat baik, bukan seperti itu, tapi memang sudah ada dari dalam diri kita masing-masing bahwa kita ingin mencerdaskan putra-putri bangsa seperti itu Bapak Ibu. Nah, tadi sudah saya singgung mengenai disiplin positif. Sebenarnya apa itu disiplin positif? Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Begitu juga dengan murid-murid kita. Apakah motivasinya datang ke sekolah itu secara intrinsik atau secara ekstrinsik? Apakah dari dalam dirinya ingin belajar atau karena keterpaksaan? Seperti itu. Jadi kalau misalnya murid itu memang dari dalam dirinya sudah ada motivasinya untuk belajar, pasti mereka akan merasa senang berada di sekolah. Tapi kalau motivasinya karena paksaan, pasti ada, kita lihat beberapa murid kita itu yang ada terus alasannya supaya tidak datang ke sekolah. Karena apa? Karena motivasinya ke sekolah itu bukan dari dalam dirinya. Seperti itu.
Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini saya kira kita sudah sama-sama tahu nilai-nilai kebajikan universal. Sudah kita tahu, yaitu yang kita ketahui bersama yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Kan ada, kalau Bapak Ibu tahu lagunya itu ya, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu dia. Kalau untuk cara mudah untuk mengingatnya, ada lagunya Bapak Ibu. Dalam standar pendidikan nasional, dikatakan tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, yang disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi kalau berdasarkan standar pendidikan nasional, inilah yang merupakan tujuan dari penerapan disiplin positif tersebut Bapak Ibu, yaitu murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Jadi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, tanggung jawab kita sebagai guru itu memang cukup berat ya Bapak Ibu. Tapi kalau memang seperti yang saya sampaikan tadi, ada motivasi internal kita, maka itu semua akan kita rasakan enjoy, begitu dia untuk menjalaninya. Nah, dalam bayangan kita, kalau disiplin, untuk mendisiplinkan seseorang, kalau dulu kita ingat itu biasanya, ya kita beri hukuman supaya dia disiplin, supaya tidak datang terlambat, disuruh push up, lari keliling lapangan. Kalau saya ingat dulu itu masih sering seperti itu. Kalau tidak berpakaian lengkap, disuruh mengutip sampah. Nah, seperti itu yang biasanya kita lakukan untuk mendisiplinkan anak. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang anak-anak itu, inilah alasan mereka itu untuk melakukan sesuatu. Mereka itu takut mendapatkan hukuman. Kenapa kalian mengerjakan PR? Karena takut dihukum. Nah, seperti ini motivasinya. Berarti eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya gurunya itu menjanjikan kalau rajin datang tiap hari, tidak terlambat, ada hadiahnya nanti. Nah, maka dia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi yang ketiga, motivasi internal dari dalam dirinya. Sedangkan motivasi yang pertama, yang kedua, ini yang eksternal dari luar. Yang perlu kita tumbuhkan kepada siswa-siswi kita itu adalah yang ketiga ini yang harus kita tanamkan. Nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada nilai-nilai mereka. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada mereka, bahwa mereka itu harus memiliki nilai-nilai. Nilai apa yang mereka percaya dalam diri mereka yang ingin mereka capai. Seperti itu. Nah, seperti yang saya singgung tadi, untuk mendisiplinkan seseorang itu biasanya kita menggunakan hukuman. Nah, alangkah lebih baiknya kita lihat itu lebih baik ke konsekuensi. Dan ada nanti yang lebih baik lagi yaitu restitusi. Nah, pertama kita lihat dulu Bapak Ibu apa sebenarnya perbedaan hukuman atau konsekuensi.
Kalau hukuman itu bersifat satu arah dia. Kita seorang melakukan pelanggaran kita berikan hukuman. Sedangkan konsekuensi ada tindakan yang dilakukannya, maka ada akibat yang harus dia tanggung. Konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu yang pertama. Kita bedakan apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Mari kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Bagaimana, Bu? Konsekuensi. Jadi di sini karena dia terlambat datang ke sekolah, dia menulis di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ya, benar ya Bapak Ibu, itu merupakan konsekuensi. Selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Itu apa Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Jadi dicoretinnya mejanya, ya dia harus membersihkannya. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Iya, itu adalah konsekuensi. Dia melakukan sesuatu ya dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Iya, hukuman. Karena tidak sesuai ya. Tidak ada hubungannya masker itu dengan push up. Ini juga Bapak Ibu ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Bagaimana Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi ya. Dia harus bertanggung jawab. Dia kan sudah mencoret-coret tugas temannya. Ya, dia harus menggantikannya sebagai konsekuensinya agar untuk berikutnya dia tidak melakukannya lagi. Kalau hukuman dia ini tidak sesuai dengan perbuatannya, dia tidak menggunakan masker, disuruh push up, tidak sesuai dia dengan hukuman dengan perbuatannya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu Konsekuensi. 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 Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman. Iya, konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Karena dia terlambat datang. Selanjutnya duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Hukuman. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Hukuman itu atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Tapi tidak diizinkan. Dari kata tidak diizinkan kan ada yang melarang. Harusnya kalau dia mencederai temannya, ya harusnya nanti konsekuensinya ya. Diobatilah temannya, ya betul sekali. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Ini pelajaran PJOK ya Bapak Ibu, olahraga. Jadi sesuai ini konsekuensinya. Karena ini PJOK, sekalian dia berolahraga dengan lari ya, lari keliling lapangan. Jadi itu termasuk konsekuensi. Tapi tidak merupakan konsekuensi kalau pada pelajaran bahasa Indonesia dia disuruh lari keliling lapangan. Gitu. Jadi tidak berhubungan dia sama lain.
Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, dibandingkan dengan hukuman ataupun dengan konsekuensi tadi, sekarang itu yang sedang disusun yaitu tentang restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi di sini dibandingkan dengan dihukum, lebih baik kita mengajak siswa itu untuk menggali apa kesalahan mereka. Kadang siswa-siswi kita itu sebenarnya mereka belum bisa bedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi harus kita kembalikan kepada mereka yang kamu lakukan itu sudah benar atau salah. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, saya ada video Bapak Ibu. Mungkin tadi bisa Bapak Ibu dengarkan itu sebenarnya tidak segampang itu ya Bapak Ibu. Tidak mungkin langsung apakah kamu langsung menyadari kesalahan kamu, lalu apa solusinya, mungkin tidak segampang itu. Karena itu tadi merupakan satu skenario ya Bapak Ibu ya. Kenyataannya tentu tidak semudah itu. Kadang mereka itu dengan egonya gak akan semudah itu untuk mengakui kesalahan mereka. Namun Bapak Ibu, yang ini ditekankan pada video yang tadi saya tampilkan itu bahwa siswa itu harus kita tekankan untuk menyadari kesalahannya, itu yang pertama Bapak Ibu. Mereka itu sadar bahwa mereka salah. Jangan hanya ketika mereka melakukan kesalahan, udah diberi hukuman. Udah sana kamu, lari lapangan, sana ambil sampah.
dan mereka tidak menyadari kesalahan mereka itu. Jadi untuk berikutnya mereka akan mengulangi kesalahan yang sama karena mereka belum menyadari bahwa yang dilakukannya itu salah. Itu intinya yang pertama yang ingin disampaikan tadi dari video tadi. Yang kedua, bahwa ada nilai yang diyakini oleh mereka. Tadi ada disinggung tentang keyakinan kelas. Ada keyakinan yang mereka percayai. Misalnya menghargai orang lain, bersikap disiplin, dan sebagainya. Itu yang harus ditanamkan pada mereka. Ada nilai-nilai yang harus mereka miliki. Nah, intinya di sini bahwa restitusi tadi adalah kegiatan restitusi. Menuntut mereka untuk melihat ke dalam diri mereka dan menyadari apa yang seharusnya mereka lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin tidak semudah yang kita bayangkan, tapi setidaknya kita mau mencoba, gitu Bapak Ibu. Walaupun kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi setidaknya kita mau berusaha supaya siswa kita ini menjadi yang seperti kita harapkan, memiliki nilai-nilai positif yang mereka miliki. Nah, yang saya singgung tadi adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu mungkin Bapak Ibu sudah membuat di kelas masing-masing bahwa ada keyakinan kelas yang sama-sama bersama siswa kita sepakati. Nah, di kelas saya kebetulan kami sudah membuat keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Nah, inilah nilai-nilai yang mereka harus terapkan selama mereka berada di kelas 5, begitulah. Itu yang nilai-nilai yang mereka miliki. Misalnya, tertib saat di dalam kelas, mendengarkan dan mengikuti arahan guru, saling menghargai dan menghormati, dan sebagainya. Itu merupakan keyakinan kelas yang dibentuk bukan berdasarkan peraturan yang dibuat guru. Kalau dulu kita membuat peraturan kelas, kita buat. Yang pertama, tidak boleh ribut di kelas. Yang kedua, menggunakan seragam lengkap. Yang ketiga, tidak boleh makan-makan di dalam kelas. Nah, seperti itu dia. Tidak boleh, jangan. Itu yang selalu sebelumnya kita lakukan. Kata-kata negatif. Tidak boleh, jangan. Nah, sekarang itu ditekankan kepada kita untuk mengurangi kata-kata negatif, mengurangi kata tidak, mengurangi kata jangan. Alihkanlah ke kalimat yang positif. Karena menurut yang pernah saya baca, bahwa otak kita itu tidak bisa menerima kata tidak. Misalnya sekarang saya katakan, jangan bayangkan gajah. Pasti kita bayangkan gajah. Padahal tadi kita katakan kan, jangan bayangkan gajah. Tapi secara tidak langsung, otak kita itu langsung memikirkan gajah, langsung dibayangkannya. Lebih baik kita arahkan ke yang lain. Misalnya, bayangkan lingkungan yang indah. Nah, seperti itu dia. Kata jangan itu menurut penelitian itu tidak bisa ditangkap oleh otak kita. Seolah-olah itu udah sebaliknya seperti itu yang dilakukannya. Nah, kita beralih ke kalimat-kalimat yang lebih positif, gitu Bapak Ibu. Nah, mengapa demikian? Karena ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Ini setiap manusia, pribadi lepas pribadi, inilah kebutuhan yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan. Demikian juga dengan siswa-siswi kita. Ada 5 yang mereka butuhkan. Yang pertama itu ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, ada kebebasan, dan yang terutama ini ada di tengah, bertahan hidup. Seperti kita tadi datang ke sekolah ini, motivasi eksternal kita tentu saja ini ya Bapak Ibu ya, untuk bertahan hidup. Kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan untuk bertahan hidup. Selain ada motivasi yang lainnya. Begitu juga dengan siswa-siswi kita, ada motivasinya. Nah, apa kaitannya itu? Kaitannya itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Kaitannya yang pertama, si Dinda. Misalnya si Dinda ini berkata, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang.
tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Jadi di sini si Dinda ini memiliki kebutuhannya itu kesenangan. Sama seperti siswa saya yang saya bawa sekarang, itu mereka itu kebutuhannya kesenangan. Mereka itu senang kalau bernyanyi sambil belajar, itu mereka sangat senang. Sambil ada menggambar gitu, mereka itulah kebutuhan mereka, kesenangan. Apakah ada kaitannya di rumah mereka itu kurang diberi kebebasan? Saya kurang tahu. Jadi mereka itu ada perlu kesenangan, inginnya kesenangan saja, gitu, senang-senang. Mungkin di rumah terlalu dikekang, jadinya di sekolah ingin berbebas, gitu, ada kesenangan. Nah, di sini si Dinda merasa kelas itu tidak seru katanya, karena tidak bisa bersenandung. Sebelumnya Bapak Ibu yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kulis ya sebelumnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita diminta untuk melakukan asesmen diagnostik. Kita harus mengetahui bagaimana minat, kemudian profil belajarnya, gaya belajarnya bagaimana. Jadi kita harus menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti ini tadi si Dinda, ternyata kebutuhannya adalah kesenangan. Selanjutnya yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Jadi di sini ada kebutuhannya. Kebutuhannya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Beberapa di sini dari murid di kelas 5 itu saya perhatikan seperti itu. Dia suka cari perhatian. Nah, ini yang perlu saya sadari juga kembali kepada diri saya bahwa mereka itu ternyata perlu kasih sayang dan rasa untuk bisa diterima. Itu selanjutnya ada kata jawaban Dinda. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu saja, dengerin ibu guru saja. Nah, dia merasa bosan. Ternyata ada kebutuhannya. Kebutuhannya yaitu kebebasan. Dia ingin bebas. Selanjutnya, aku suka gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi dia itu memiliki kebutuhan penguasaan. Dia harus bisa menguasai dirinya. Gitu ya, Bapak Ibu. Inilah kira-kira contoh dari kebutuhan tadi. Ternyata dari setiap tindakan yang dilakukan anak itu ada kebutuhan yang mereka perlukan. Tergantung tindakan kita, apa yang tindakan kita. Kalau pada yang pertama Bapak Ibu, apa tindakan kita? Ketika mereka itu butuh kesenangan, apa yang kita lakukan? Kalau saya secara pribadi, saya mau memasang musik saat mereka belajar. Mengerjakan soal, kadang-kadang itu saya buat ada musiknya, musik slow. Jangan yang jingkrak-jingkrak yang Bapak Ibu nanti nggak fokus lagi belajarnya. Jadi yang slow seperti itu, mereka sambil bernyanyi, sambil mengerjakan tugas. Tapi tidak selalu saya buat seperti itu, karena ada juga siswa yang harus hening. Harus hening dia baru bisa bekerja, jadi diselingi seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk yang kedua Bapak Ibu, apa yang tindakan kita? Jika ada yang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, gimana Bu? Berikan pujian. Iya. Iya, sedikit ya Bapak Ibu ya. Perlu dia puji ya. Itu memang egonya manusia itu gitu, senang dipuji. Tapi sekali rambut baru ya, gitu ya. Selanjutnya kebebasan. Perlu kebebasan. Apa yang kita lakukan kalau dia ingin kebebasan? Bosan, gitu-gitu saja. Mungkin sekali-sekali kita bawa keluar ya Bapak Ibu ya. Jangan di dalam kelas saja, bisa di luar kelas.
untuk selanjutnya, inilah posisi kita sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kita. Kita yang mana sekarang posisi kita? Ada 5 posisi kontrol. Apakah kita itu posisi kita sekarang sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Sekarang posisi kita itu di mana? Kalau penghukum, yang seperti saya sampaikan tadi, apa tindakan anak? Diberi hukuman. Tidak siap PR dihukum. Melakukan kesalahan dihukum. Sedikit-sedikit dihukum, ribut dihukum. Kalau kita seperti itu, berarti posisi kita sekarang berada pada posisi menghukum. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Kalau saya pribadi, kadang saya secara tidak langsung saya sering melakukan ini, pembuat rasa bersalah. Gak kasihan kamu sama orang tua di rumah aku, gak kasihan kamu sama ibu. Nah, seperti itu. Saya buat rasa bersalah dia. Itu sebenarnya salah ya Bapak Ibu dalam membuat rasa bersalah. Seharusnya tidak seperti itu. Tapi saya kadang juga seperti itu. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Nah, seperti itu, membuat rasa bersalah. Jadi dia kayak merasa tekan, jadi merasa bersalah. Selanjutnya, apakah posisi kita itu sebagai teman? Berarti kalau sebagai teman kita itu menggandeng dia, layaknya seorang teman. Ini juga kadang ada negatifnya. Dia menjadi tidak hormat sama kita karena kita dianggapnya sebagai teman. Berarti kalau guruku itu adalah temanku, maka aku bisa bercanda dengannya, bisa mengerjainya. Nah, ada negatifnya dari posisi teman. Kemudian ada pemantau. Apakah kita pemantau saja? Memantau aktivitas siswa, memantau apa yang dilakukannya, atau kita sebagai manajer? Kalau sebagai manajer, itulah yang tadi saya sampaikan. Kalau ada tingkah laku siswa, kita melakukan restitusi, bukan sebagai penghukum, tapi kita mengembalikan mereka ke nilai-nilai positifnya. Itulah sebagai manajer. Yang saya berikan contoh tadi adalah sebagai manajer. Kembali kepada kita Bapak Ibu, kita refleksikan pada diri kita, kita sekarang berada pada posisi kontrol yang mana? Kalau saya secara pribadi sering sebagai pembuat rasa bersalah, sering. Kadang juga sebagai teman, penghukum, seperti itu. Tapi yang diharapkan kita itu adalah manajer, memanage, mengatur segala sesuatunya, menyusun segala sesuatu strategi agar mencapai tujuan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, begitu Bapak Ibu pada hari ini yang bisa saya sampaikan, dan saya minta ada 1 atau 2 orang dari kita yang memberikan refleksi berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi. Saya mintakan pada Bapak Ibu untuk memberikan refleksi. Ada Bapak Ibu? Boleh Bu? Terima kasih buat Bu Eni untuk jabaran terkait dengan disiplin positif yang sudah diberikan kepada kami. Jadi dari hasil yang Ibu paparkan tadi, refleksi yang dapat saya ambil bahwa memang disiplin positif ini adalah hal yang sangat penting. Jadi hal yang sangat penting kita terapkan sebagai seorang guru, di mana kita sudah memahami tanggung jawab kita bahwa kita harus tetap mendukung ataupun berada di posisi menuntun yang seperti disampaikan tadi untuk setiap murid kita yang ada di kelas. Dan ada tambahan informasi yang baru dari kegiatan refleksi ini tadi, saya secara pribadi untuk kedepannya untuk terus memposisikan diri saya
sebagai pembuat konsekuensi di dalam kita melakukan kegiatan tugas kita baik untuk pembelajaran di kelas. Dan untuk posisi yang paling memang kita butuhkan saat ini adalah sebagai manajer. Jadi untuk kedepannya dalam proses peningkatan motivasi internal murid sendiri, saya berharap dari paparan ini tetap dipegang terus sebagai posisi manajer dan teman untuk murid kita. Itu referensi dari saya. Dari hasil yang dipaparkan sangat membantu saya untuk penguatan pemahaman saya kembali terkait dengan budaya positif. Terima kasih kepada Baik Bu, terima kasih kepada Ibu Buni. Adakah lagi Bu, Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Guru, satu orang, Pak Ginting mungkin. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kemudian kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, minta sebentar waktunya, kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan kita yang ada di kelas ini. Bedanya dengan peraturan, bahwa peraturan itu adalah sesuatu yang memaksa kamu untuk melakukan sesuatu. Misalnya peraturan kelas, jangan ribut, tidak boleh ribut di kelas. Itu contoh dari peraturan. Sedangkan keyakinan kelas ini adalah yang kita yakini bersama dan akan kita laksanakan. Nah, jadi keyakinan kelas ini berasal dari kalian masing-masing, kita satukan dan kita akan yakini bersama dan akan kita laksanakan dalam kehidupan kita di sekolah ini, pembelajaran kita di sekolah ini. Nah, jadi pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita buat itu agar kalian itu menjadi pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Mari kita nyanyikan lagunya. 1, 2, 3, ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Nah, adapun tujuan kita membuat keyakinan kelas kita ini agar kita memiliki suatu jalan untuk menjalani kehidupan kita di sekolah ini yang kita yakini, baik itu dalam bersikap di kelas maupun di lingkungan sekolah. Ya, kita harus bertanggung jawab pada apa yang kita yakini. Kalau ada udah keyakinan kita di sekolah, maka itu kita yakini dan kita laksanakan, gitu ya. Jadi dia itu karena sudah kita buat bersama-sama, sudah kita sepakati bersama, maka itulah tanggung jawab kita bersama untuk melaksanakannya.
tadi menjadi bagian-bagian yang akan kita sepakati. Ini nanti kita tempel di kelas yang baru ya. Kita ganti kabel yang lama, kita ganti menjadi yang baru. Ini yang sudah kita sepakati berdasarkan yang pendapat-pendapat kalian tadi. Ya. Jadi seperti ini. Yang pertama, ini kita ubah kata-katanya menjadi kata-kata yang lebih positif. Ya. Ini pada bagian ini semua itu mengatakan bahwa tidak boleh berisik. Nah, kata-kata yang lebih positif ini tidak boleh berisik. Berarti yang positifnya bagaimana? Jangan ada kata tidak, jangan. Ayo. Jangan ada kata tidak boleh, jangan. Berarti apa? Jangan berisik. Jangan ada kata jangan, tidak boleh. Tidak boleh berisik. Tertib. Tertib saat di dalam kelas. Bagus ya. Tertib saat di dalam kelas. Di positif ya. Jangan ada kata jangan, tidak boleh. Tertib saat di dalam kelas. Pakai B nak. Tertib. Nomor 1 lagi saya. Iya. Nomor 1. 1. Tertib. Ya, saat di dalam kelas. Ya, itu tadi yang ada di sebelah sini. Semua mengatakan tertib di dalam kelas. Yang bagian bawah ini mengatakan mendengarkan guru. Dengar ya, mendengarkan guru. Itu yang sebelah sini tadi. Itu kita ambil yang kedua. Mendengarkan guru. Kata-kata yang lebih bagus apa? Apa itu? Mendengarkan guru berarti Tidak berbicara saat guru menjelaskan. tidak berbicara. Jangan kita ada kata tidak. Berarti mendengarkan guru. Mendengarkan guru. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Atau bagaimana kata-kata yang lebih pas? Mengikuti, diganti aja deh. Mengikuti arahan guru. Berarti kalau mengikuti, didengarkan juga ya. Mendengarkan, dan mengikuti.